making disciples, transforming lives. Saudara, Esau seringkali hanyalah tokoh sampingan, yang sering dibicarakan adalah Yakub. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham, Ishak dan Esau. Esau seringkali menjadi figuran di dalam sebuah film gitu ya, di dalam sebuah kisah. Namun kita bisa belajar walaupun dia bukan pewaris janji, karena janjinya itu jatuh kepada Yakub, namun dia juga tidak kekurangan berkat. Dia berhasil, ya, dia berusaha dan berhasil mendapatkan apa yang memang sebenarnya disediakan Tuhan bagi dia. Esau mewakili orang-orang yang mungkin berkatnya direbut orang lain. Berapa banyak dari kita bisa berpikir bahwa loh, harusnya aku dapat itu. Harusnya itu bagianku. Mungkin warisan kita diambil sama keluarga kita. Mungkin bagian kita diambil, dicuri sama teman kita. Mungkin kita ditipu oleh orang lain. Kita merasa kita kehilangan apa yang harusnya menjadi milik kita. Sama seperti Esau. Esau merasa itu harusnya bagianku. Tapi Esau kehilangan, namun dia tetap diberkati Tuhan. Itu yang kita akan pelajari ibadah kedua ini. Ibadah ketiga kita akan bicara mengenai Yakub. Yakub itu sebuah cerita yang cukup panjang dari kehidupan yang benar-benar naik turunnya kehidupan manusia itu hampir diwakili semua oleh Yakub. Yang berikutnya Yusuf dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, dan juga Naomi, cerita bagaimana seseorang hidupnya didaur ulang oleh Tuhan, direnda kembali menjadi cerita yang diperbaharui. Saudara, kita mau belajar dari kisah Esau. Demikian juga hari ini Anda yang streaming dimanapun kau berada, firman Tuhan ini juga bagi Anda. Mari kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-25. Ini adalah cerita dimulainya tentang Esau. Ya, Kejadian pasal yang ke-25 di mana menceritakan Ishak itu menikahi Ribka. Kemudian kita mulai baca ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kira-kira mereka menunggu sekitar 20 tahun. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Jadi udah nunggu lama, begitu punya anak langsung dapat kembar. Tapi saudara, perhatikan, anak-anak ini sudah di dalam kandungan itu sudah berantem, saudara. Makanya demikianlah dikatakan, jika demikian halnya mengapa aku hidup. Bayangkan, dia gak bisa membayangkan, masih di perut aja udah berantem, apalagi udah keluar ya saudara ya. Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berbencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Nah, kalau saudara baca ayat berikutnya, kebalikannya Yakub ini. Yakub gak berbulu, dia kulitnya halus. Anak kembar pun yang ada di perut, di kandungan seseorang bisa bertolak belakang. Nah, hari ini kita akan belajar, atau ibadah ini kita akan belajar mengenai Esau. Esau itu dilahirkan sebagai anak sulung. Dan di zaman dulu anak sulung itu punya sebuah hak yang namanya hak kesulungan. Di mana memang diatur di dalam sebuah aturan bahwa anak sulung itu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Itu zaman dahulu, demikianlah hukumnya gitu ya. Anak sulung juga punya kelebihan-kelebihan. Mereka akan diambil atau mereka meneruskan kepemimpinan keluarga gitu ya. Mereka punya sesuatu yang lebih dari saudara-saudaranya. Nah, seperti kita tahu Esau ini ketika dia bertumbuh dewasa, dia tahu dia punya itu, namun dia itu meremehkan hak kesulungannya. Kita buka di Kejadian di selanjutnya gitu ya. Kita lompat ayat yang ke 29. Kata Esau,
Maaf, 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan itu. Kayaknya si Yakub udah ngincer sih dari lama. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sesuatu yang dia dapatkan tanpa usaha. Hak kesulungan itu dia dapatkan karena dia lahir sebagai anak sulung. Dia tidak mendapatkannya karena sebuah usaha, sebuah investasi atau sesuatu yang dia lakukan. Enggak, dia dapat aja just like that. Esau ini mewakili orang-orang yang meremehkan atau menganggap biasa, menganggap sepi hal-hal yang sebenarnya berharga yang dia miliki tanpa usaha. Saudara, berapa banyak dari kita itu terlahir baik, sehat, punya keluarga baik gitu ya. Tapi kita menganggap itu hal yang biasa, hal yang gak berharga. Baru setelah itu hilang, kita baru sadar. Esau mewakili orang-orang yang menganggap remeh di dalam masa hidupnya. Ada satu masa dia tidak tahu betapa berharganya apa yang dia punya. Dia berpikir begitu pendek dan dia menukar hal yang mulia, hal yang kekal, hal yang berharga dengan hal-hal yang sifatnya sesaat atau sesuatu yang sifatnya sementara. Berapa banyak dari kita ketika kita sudah kehilangan kesehatan, kita baru sadar bahwa sehat itu mahal. Berapa banyak dari kita ketika kita sudah kehilangan keluarga, baru kita sadar bahwa ternyata hari-hari atau waktu-waktu bersama itu sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga, sesuatu yang priceless, tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang-orang yang mungkin menganggap biasa ibadah seperti ini. Saudara, kita mungkin hari ini ibadah biasa kayak memang sudah biasa aja datang ke gereja hari Minggu. Saudara, something bisa terjadi, kita gak bisa ibadah, baru kita tahu bahwa ternyata ibadah hari Minggu itu mahal harganya dan sesuatu yang sangat berharga yang kita itu perlu hargai, saudara. Waktu kita pandemi, kita kehilangan ibadah seperti ini. Puji Tuhan, waktu sudah berubah, Tuhan kembalikan kita bisa beribadah. Hargai waktu-waktu Anda bisa ke gereja. Jangan sepelekan nafas yang kita hirup tanpa usaha. Sepertinya kita bernafas, narik nafas, keluarkan nafas. Saudara akan tahu betapa berharganya itu kalau kita lagi sesak nafas. Saudara, jangan nunggu nanti begitu kita sulit menghirup nafas baru kita tahu ternyata nafas kita sehari-hari itu adalah sesuatu yang berharga. Saya pernah ketika setelah melahirkan anak yang ketiga, saudara, saya itu salah otot, gak tahu gimana, pokoknya sakit banget. Dan saya gak bisa minum apapun kecuali Panadol, karena saya masih menyusui pada waktu itu. Bergerak 1 senti aja itu saya sudah teriak-teriak, saudara. Saya mandi ke kamar atau berjalan dari tidur geser 1 senti itu sakit teriak-teriak. Saya berdiri, saya mau ke arah kamar mandi itu sudah kayak dipukulin orang. Teriak-teriak karena kesakitan dan saya gak bisa minum lebih dari itu karena masih memberikan ASI. Hari ini saya tahu, saya bisa beraktivitas dengan bergerak dengan tanpa sakit itu berharga bagi saya. Karena saya tahu rasanya bergerak 1 senti, geser aja itu sakitnya setengah mati, saudara. Nah, kadang-kadang kita itu belum ngalami, akhirnya kita gak bisa menghargai. Esau adalah
orang-orang, mewakili orang-orang yang menganggap remeh sesuatu yang berharga, tapi menyesal kemudian setelah itu hilang. Saudara, jangan tunggu terlambat baru kita menyadarinya. Nah, ketika Esau kemudian menjual hak kesulungannya, ya, pada akhirnya dia kehilangan berkat. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi enggak worth it, enggak sebanding. Anda jual berlian yang harganya 1 miliar, Anda tukar dengan sepiring nasi. Itu enggak sebanding, saudara, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ternyata tidak semua kesalahan ada kesempatan kedua, saudara harus tahu. Kita pikir, wah nanti ada kesempatan berikutnya. Belum tentu. Kesempatan kedua pun adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau Anda punya kesempatan kedua di hidup ini, hargai sungguh-sungguh. Karena tidak semua kesalahan itu punya kesempatan kedua untuk kita bisa memperbaikinya. Jadi lebih baik kita jauhi kesalahan, ya. Kalaupun kita salah, saudara, mintalah kesempatan sama Tuhan untuk Anda benar-benar memperbaikinya. Karena nggak semua kesalahan itu ternyata beroleh kesempatan untuk memperbaiki. Nah, apa yang kita belajar dari Esau? Ada hal-hal yang dia akhirnya begitu hilang, ya hilang, nggak bisa diambil kembali. Begitu hilang, dia nggak punya kesempatan lagi. Dan apa yang kita lihat, kita buka sama-sama kembali Kejadian pasal yang ke-32. Kita lanjutkan cerita ini. Satu kali ayahnya sudah tua, dia mau melepaskan berkat untuk anak-anaknya. Dan dia suruh Esau pergi ke padang, gitu ya. Kejadian 27, bukan 32. Kejadian 27 ayat yang ke-31. Satu kali ayahnya mau memberkati anak-anaknya. Tapi Yakub akhirnya menipu kong kali kong atau sepakat sama mamanya untuk mendapatkan berkat yang harusnya punya Esau diambil sama Yakub. Kemudian Esau kembali dari padang, kan disuruh berburu karena memang Esau ini pintar berburu. Dia kembali dari padang, dia bawa masakan seperti kesukaan ayahnya. Ayat 31, ia juga menyediakan makanan yang enak. Lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Karena bapaknya janji kalau nanti kamu pulang, kamu bawa masakan nanti kamu tak berkati. Tapi ternyata sudah didahului sama si Yakub dengan tipuan. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ayat 34, perhatikan, sesudah Esau mendengar perkataannya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dengan kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Saudara, dia sudah kehilangan hak kesulungannya. Dia ditipu lagi sama adiknya. Dan dikatakan di sini dia kehilangan, dia meraung-raung. Dia tahu apa itu artinya berkat, saudara. Dia tahu dia kehilangan sesuatu yang berharga. Kali ini dia gak meremehkan lagi. Dia nangis sejadi-jadinya. Jawab ayahnya ayat 35, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Nanti ibadah berikutnya saya akan bicara tentang Yakub yang merampas berkatnya Esau. Orang yang nipu itu hidupnya gak akan tenang.
Walaupun dia adalah orang yang sepertinya diberkati, tapi berkat lewat tipu daya itu bukanlah berkat, saudara. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena dia telah 2 kali menipu aku. Yang pertama tadi hak kesulungan, yang kedua ini berkat dari ayahnya. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkatnya untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka padamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saudara bisa bayangkan pedihnya hatinya, dia ditipu saudaranya. Dia tahu dia memang orang yang tadinya salah. Tapi ditipu itu juga menyakitkan saudara. Ditipu itu sesuatu yang saudara pernah kecopetan, ya orang kalau kecopetan itu berasa bodoh banget. Berasa kayak saya pernah saudara kecopetan itu rasanya kayak loh kok tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuan saya gitu ya. Merasa bodoh karena kok kayak kurang teliti, kurang menjaga barang-barangnya gitu ya. Saudara ini lebih lagi ditipu sama saudaranya sendiri. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya. Akhirnya dikasih berkat. Tapi saudara coba dengarkan berkatnya Ishak ini. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Ini bukan berkat namanya. Saudara kalau saudara baca ini lebih kayak kutuk sebenarnya. Tapi ini sebenarnya berkat loh saudara. Sesungguhnya tempat-tempatmu akan jauh. Ini sesuatu yang dia bisa expect apa yang akan dia alami di depan. Engkau akan hidup dari pedangmu. Ini adalah harapan. Engkau akan hidup dari pedangmu. Artinya gini loh, kalau kamu pinter mengasah pedangmu, tanda kutip, kamu pinter atau mengembangkan dirimu, kamu punya harapan. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi yang tersisa itu adalah harapan. Berkat yang berupa harapan. Dengan syarat kalau kamu begini, kalau kamu begitu. Gitu ya. Bukan berarti kalau kita seolah-olah kehilangan itu kita kehilangan segalanya. Saudara di dalam Tuhan, kalau Anda benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya Esau ini tahu kesalahannya. Walaupun dia tahu juga dia ditipu dan dia sakit. Tapi bapaknya memberikan dia sebuah harapan buat masa depan. Ya walaupun kamu nanti hidupnya kayak gini, tapi kalau. Ya dan ending dari Esau ini luar biasa. Dia memenuhi semua kalau itu. Dan dia benar-benar bisa melepaskan kuk itu dari dirinya. Ya, tapi pada waktu itu tidak disangkali. Reaksinya adalah reaksi manusia. Apa reaksinya? Ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Padahal ayahnya belum mati loh saudara ya. Tapi dia pikir awas ya sampai papaku mati atau papaku meninggal dunia. Setelah itu tunggu pembalasanku gitu ya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, dia begitu sakit, dia begitu dikhianati, dia begitu ditipu bukan oleh orang luar, bukan sama temannya, tapi sama adiknya atau saudara kembarnya sendiri. Dia dikhianati, dia dipermalukan gitu ya. Dan kalau saudara baca sebenarnya kenapa sih semua ini terjadi? Pada awalnya di Kejadian pasal yang ke-25 tadi, ketika Esau dan Yakub sudah lahir, ternyata ayah ibunya ini pilih kasih. Ya, pada awalnya mereka itu pilih kasih. Saya bacakan di Kejadian 25 ayat yang ke-27,
ayat 27 dan 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, yaitu Esau dan Yakub. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau dan sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kenapa sih sampai ada kompetisi segala? Kenapa sih sampai ada tipu-tipuan segala itu? Awalnya karena papa mamanya ini pilih kasih. Yang satu deket atau sayang, atau si Ishak deket sama Esau, Ribka deketnya sama Yakub. Jadi tanpa sadar atau mungkin sadar gitu ya, keluarga ini tuh sedang terpecah jadi dua kelompok, dua grup, dua golongan gitu ya, yang sebenarnya saling berkompetisi. Mereka yang gak disayang atau si Yakub yang gak disayang ayahnya berusaha mendapatkan hati ayahnya. Esau yang gak disayang sama mamanya berusaha mendapatkan hati mamanya. Pelajarannya buat Anda dan saya, kalau Anda punya keluarga yang punya anak lebih dari satu, jangan ciptakan persaingan di antara anak-anak. Anak-anak itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dijelaskan di sini Esau itu suka berburu. Mungkin Ribka nggak suka. Ya, nggak suka, aku anak yang suka berburu, aku sukanya yang tenang. Loh, tapi kan sama-sama anaknya. Sama-sama dilahirkan dari kandungan yang sama. Jangan pilih kasih. Jangan merasa yang ini nggak cocok gitu ya. Memang setiap anak, saudara, kita nggak bisa memilih kan anak seperti apa yang kita lahirkan. Itu kayak kejutan dari Tuhan, betul? Saudara punya anak beberapa, saya punya anak 3 orang itu juga warnanya beda-beda, tanda kutip. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satu lain lagi gitu ya. Dan semuanya surprise, kenapa? Karena saya nggak request sama Tuhan mungkin ya. Anak pertama harus kayak gini, Tuhan kasih kita kejutan masing-masing kalau punya anak lebih dari 1. Demikian juga anak dengan kita. Anak itu juga nggak bisa pilih orang tuanya. Anak itu juga surprise dengan orang tuanya. Jadi kita itu dipertemukan oleh Tuhan lewat kelahiran biologis dari anak juga nggak bisa pilih orang tuanya, orang tua juga nggak bisa pilih anaknya. Tapi di dalam pertemuan yang di luar kendali kita ini, ada yang ada di dalam kendali kita, yaitu bagaimana kita itu kalau sebagai anak, bagaimana kita itu menghargai dan menghormati orang tua kita, mengasihi mereka dengan semua kelemahannya. Demikian juga kalau kita adalah orang tua, bagaimana kita menerima anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Walaupun kita cocok gak cocok itu urusan lain, bagaimana kita meresponinya. Dan menciptakan keluarga yang tidak pilih kasih. Karena harmonisan atau pilih kasih dari awal ini menciptakan persaingan di antara keluarga. Berapa banyak anak-anak yang orang tua sudah berusaha adil aja, anak-anak tuh masih merasa nggak adil. Bayangkan kalau dari awal memang nggak adil. Orang yang orang tuanya itu berusaha adil, ya semuanya dikasih dengan rata aja, anak bisa merasa papa lebih sayang ini, mama lebih sayang itu gitu ya. Belum lagi anak melihat, anak-anak itu kan berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Anak belum ada sindrom anak kedua, anak ketiga gitu ya. Anak-anak saya juga waktu kecil, apalagi yang pertama dan yang kedua itu bedanya cuma setahun ya. Mereka bertumbuh, anak yang kedua lihat anak yang pertama. Anak yang pertama biasanya lebih banyak kena teguran karena orang tuanya juga kaget-kaget, anaknya juga kaget-kaget gitu ya. Anak yang kedua belajar, anak yang pertama nggak boleh begini, jadi aku nggak boleh begitu supaya nggak dimarahin gitu kan. Anak yang kedua mungkin lebih nggak dimarahin karena dia belajar dari anak yang pertama. Tapi dia juga melihat, oh kakakku ini bisa begini karena itu dia disukai sama orang tua gitu ya. Anakku bisa begini, akhirnya anak yang kedua ini berusaha dengan segala cara menyamai atau bahkan menyaingi. Sampai satu titik saya bilang, anak-anak dua-dua kalian itu punya kelebihan masing-masing. Ya, kamu kelebihannya ini, kamu kelebihannya ini. Sampai akhirnya dua-duanya itu menemukan relnya masing-masing. Ya, mereka nggak lagi bersaing satu sama lain. Yang satu
lebih art, yang satu lebih akademis. Ya dua-duanya nggak lagi saling membandingkan. Ada satu masa sampai akhirnya saya jelaskan bahwa setiap anak punya kelebihannya dan papa mama sayang dengan semua kelebihan dan kelemahan kalian. Buat anak-anak punya rasa aman ada di dalam keluarga. Sehingga mereka nggak perlu bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan kasih bapak ibu. Mereka nggak perlu berusaha menjadi orang lain untuk mendapatkan kasih bapak ibu. Saudara belajar dari kisah ini. Kenapa sih Yakub itu sampai ngincer banget? Karena memang dia nggak dapat dari awal. Dia pengen dekat sama papanya. Dia pengen dapat berkat dari papanya. Ya, sampai dia juga melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan tipu daya. Dan akibatnya Esau mengalami pengalaman yang buruk. Dia ditipu, dia dikhianati, dia dipermalukan gitu ya. Esau tidak hanya kehilangan sesuatu, tapi juga dihancurkan harga dirinya oleh saudara kembarnya sendiri. Dan kita tahu ceritanya akhirnya mereka berpisah. Karena Esau menaruh dendam dan mamanya Yakub ini tahu bahwa aduh nanti ini bisa jadi pertumpahan darah ini. Akhirnya si Yakub disuruh pergi. Harusnya kan gak perlu, perpisahan yang tidak perlu terjadi. Akhirnya harus terjadi karena masalah ini. Saudara, kita belajar bahkan di dalam keluarga yang kita harapkan menjadi tempat di mana kita bisa rest, kita bisa beristirahat, kita bisa membangun hubungan di mana kita bisa tahu apa itu arti kepercayaan. Tempat di situ kadang-kadang di keluarga itulah kita juga merasakan luka yang dalam. Nah, Esau mengalaminya dan dia kehilangan banyak hal. Ya, kita belajar memang dari Esau. Esau mengorbankan hal yang mulia demi hal-hal yang sifatnya sementara. Kita juga belajar jangan kita meninggalkan Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya sementara, saudara. Kita bisa menyesal kayak Esau. Kita bisa menangis, meraung-raung, menyesal kemudian. Saudara, ya namanya bukan menyesal kalau datangnya dari awal. Orang menyesal itu kan datangnya kemudian. Tapi kalau kita tahu kebenaran, itulah kenapa kita harus ke gereja. Itulah kenapa kita harus baca firman. Karena kita bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa kita membuat kesalahan lebih dahulu. Saudara, ketika Esau kehilangan berkat, dia marah sama Yakub, dia marah sama adiknya. Dia punya respon yang ya cukup manusiawi untuk orang yang dikhianati sedemikian rupa. Awas ya gitu ya, akan kubunuh engkau. Nah, tapi saudara, hidupnya gak berhenti di sana. Bedanya banyak orang mengalami hal yang sama dan hidupnya berhenti sampai ayat ini. Berhenti sampai ayat awas kalau sampai ada kesempatan aku pasti akan balas dendam. Kalau ada kesempatan aku pasti akan lakukan sesuatu. Dan dia menjalani hidupnya begitu terus berpuluh-puluh tahun. Apa yang terjadi dengan Esau 20 tahun kemudian? Tidak ada cerita yang menceritakan apa yang terjadi dengan Esau selama 20 tahun. Kalau sudah baca di Alkitab yang diceritakan adalah ceritanya Yakub. Ya, Yakub itu mengalami banyak hal selama 20 tahun. Esau tidak diceritakan, ada tahun-tahun tanpa penjelasan apa yang terjadi selama 20 tahun. Tapi kita bisa tahu apa yang terjadi selama 20 tahun ini dari hasilnya. Ya, kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-32. Minta tolong multimedia, Kejadian pasal yang ke-32. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu. Jadi setelah 20 tahun berpisah, ya Yakub itu yang tadinya pergi ke rumah pamannya, dia kembali ke rumah ayahnya. Dan ayahnya belum meninggal 20 tahun kemudian. Padahal tadi Esau berkata, hari-hari perkabungan ayahku nanti kalau ayahku sudah meninggal. 20 tahun kemudian ayahnya belum meninggal. Dan Yakub kembali pulang.
Ya, saya bacakan lagi. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat ketakutanlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi setelah 20 tahun berpisah, Yakub masih merasa bersalah. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan ontanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu maka sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyangku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan. Pada waktu pergi dari orang tuanya 20 tahun yang lalu dia cuma bawa tongkat. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi Yakub itu juga mengalami multiplikasi. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jadi ancaman itu menghantui dia 20 tahun, bahkan setelah 20 tahun kemudian dia mau ketemu, dia masih ketakutan. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya, saudara. Ya, setelah itu Yakub mengalami pergumulan dengan Tuhan, dan besoknya dia ketemu dengan Esau. Apa yang terjadi dengan pertemuannya dengan Esau? Kita baca Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian pada Rahel serta kedua budak perempuannya itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Yakub tahu dia salah, dia sudah nipu, dia sudah merebut. Tapi perhatikan responnya Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bukannya 20 tahun yang lalu mau dibunuh, katanya nunggu orang tuanya meninggal. Ini 20 tahun kemudian orang tuanya belum meninggal, Esau ketemu dengan Yakub. Yakub sudah ketakutan sampai dia bersujud 7 kali. Tapi Esau berlari dari jauh, bukan dengan pedang, bukan dengan penghakiman atau kemarahan, bukan dengan sebuah dendam. Tapi Esau datang, dikatakan Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumlah dia. Apa yang terjadi dengan Esau selama 20 tahun? Esau berubah, saudara. Esau gak lagi marah. Esau menyadari kesalahannya. Esau melepaskan pengampunan. Esau mengalami pertumbuhan secara rohani, kalau saya bisa bilang. Dia sendiri akhirnya menyadari bahwa berkat itu ada. Dan berkat itu juga menjadi miliknya kalau dia benar-benar bertobat. Dan dia menyadari kesalahannya. Dan dia akhirnya menjadi kakak yang sebenarnya. Dia datang kepada adiknya, dia cium adiknya, dia dekap adiknya. Ayat yang kelima, kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud, mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka sujud. Lalu berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jadi di dalam ketakutannya Yakub itu menyiapkan banyak persembahan. Dia kasih persembahan, dia kasih kambing domba, dia kasih banyak hal.
Buat apa sih? Dijawabnya untuk mendapatkan kasih Tuanku. Ya, tanda kutip dia berusaha menyuap si Esau supaya nggak marah lagi sama dia. Ini loh kalau berkatmu dulu tak rebut, ini sekarang tak kasih, tak kasih. Tapi itu nggak membuat Yakub itu sebenarnya tenang. Tuhan sudah bekerja pada Esau bahkan sebelum Yakub ini tahu. Tuhan juga dalam kehidupan kita, Tuhan mengerjakan hal-hal di luar pikiran kita tanpa kita tahu, saudara. Dan Esau itu menjawab gini, tetapi kata Esau, aku punya banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Bukankah Esau ini gak diberkati? Bukankah katanya dia jauh dari berkat di bumi ini? Bukankah dia tinggal di tanah yang penuh semak duri? Saudara, tapi Esau berkata kepada Yakub, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu, gak perlu ngasih-ngasih lagi. Aku sudah mengampuni kamu, gitu ya. Karena aku sudah mengampuni kamu, aku juga diberkati. Karena aku ini sudah enggak ingat lagi dan aku tahu kesalahanku, aku tahu aku yang salah, aku bertobat, gitu ya. Aku mengampuni kamu. Aku sekarang juga punya banyak, enggak lebih sedikit loh daripada Yakub yang diberkati. Kejadian pasal yang 30, kita lanjutkan lagi ayat Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang pertama. Inilah keturunan Esau yaitu Edom. Dia punya banyak sekali. Kalau misalnya Yakub punya 12 anak, Esau juga punya banyak keturunan. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya. Ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri yang lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu sebab harta milik mereka terlalu banyak. Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Saudara, Esau bukan pewaris janji, tapi dia tetap diberkati. Bagaimana dia bisa tetap diberkati? Di awal kehidupannya, dia melakukan banyak kesalahan. Dia meremehkan hak kesulungannya. Dia meremehkan sesuatu yang dia terima dengan cuma-cuma tanpa usaha. Saudara, berapa banyak dari kita ini memulai atau ada di dalam stage, pernah ada di dalam stage kita itu meremehkan hal-hal yang berharga sehingga kita kehilangan dan kemudian baru menyesalinya. Ya, kita mengorbankan banyak waktu-waktu yang harusnya kita bisa lakukan, habiskan bersama dengan Tuhan lewat doa, baca firman. Kita malah memilih untuk menikmati hiburan yang lain. Sehingga sebenarnya waktu-waktu di mana kita bisa terima rema itu yang menjagai bisnis kita, pekerjaan kita. Kita mungkin terhibur. Bukan berarti gak boleh nonton TV ya saudara ya. Tapi kita tahu sebenarnya ada waktu-waktu yang kita korbankan demi sesuatu yang sifatnya nikmat sementara. Padahal waktu-waktu bersama dengan Tuhan itu menyelamatkan hidup Anda dan saya. Atau mungkin kita memilih menjalin hubungan yang salah demi supaya kita punya rasa aman secara emosi. Kita tahu itu sudah punyanya orang, tapi kita tetap memilih. Kenapa? Karena kita nggak tahan nafsu. Makanya dikatakan jangan punya nafsu rendah seperti Esau. Kita nggak bisa mengendalikan diri. Kalau dunia berkata follow your heart, saya bilang follow the truth. Follow your heart, hati kita itu seringkali salah. Kita bisa nggak jatuh cinta sama istrinya orang? Kita bisa nggak jatuh cinta sama suaminya orang? Lah kalau kita follow your heart, ya kita meninggalkan Tuhan, saudara. Follow the truth. Kadang-kadang hati kita tuh bisa memimpin kita ke arah yang salah. Hati kita harus difilter oleh firman Tuhan. Hati kita itu bisa mengarahkan ke sesuatu yang salah. Kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan yang kita nggak terpenuhi. Mungkin ada hal-hal yang kita butuh validasi dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar hati kita bisa mencari ke tempat yang salah. Jadi jangan follow your heart.
Tapi ikuti apa kata firman Tuhan. Bahkan ketika hatimu itu bertentangan dengan firman Tuhan, tarik hatimu ke dalam firman Tuhan, saudara. Jangan buang sesuatu yang sifatnya kekal untuk sesuatu yang sementara. Beberapa orang memilih untuk korupsi atau tidak jujur demi uang yang cepat. Saudara, sebenarnya Yakub dengan Esau itu sama aja. Esau itu dia menjual hak kesulungannya, dia menganggap remeh, ya kan, menganggap remeh hal yang mulia, dia tukar dengan semangkok kacang merah. Yakub itu sama aja, dia pikir dengan tipu daya dia dapat berkat, yang mana ada. Berkat itu nggak bisa dicari dengan tipu daya, dengan cara-cara yang salah. Saudara, berkat itu bisa jadi sebaliknya bagi kehidupan seseorang kalau didapatkan dengan cara yang salah. Atau kita bisa berpura-pura baik atau munafik demi penerimaan sosial. Saudara, jangan buang atau jangan tukar sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang sifatnya sementara atau sifatnya yang hanya sesaat, saudara. Tapi mulai sekarang hargai. Bahkan hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana di hidup ini, belajar bersyukur. Bahkan untuk nafas yang kita hirup sepanjang hari, saudara. Hal-hal yang sederhana, waktu bersama dengan keluarga, gitu ya. Apa yang masih ada di dalam kehidupan kita yang mungkin gak ideal, hargai apa yang masih ada. Karena tanpa sadar itu hal-hal yang mulia, hal-hal yang sifatnya mahal. Jangan sampai kita menyesal kemudian setelah kita kehilangan dan baru menyadarinya. Ingat bahwa tidak semua kesalahan itu ada kesempatan untuk kita bisa memperbaikinya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada nggak obatnya? Saya bilang tadi nggak semua ada obatnya. Ada sih yang ada obatnya. Tapi ngapain? Harus sakit dulu dan minum obat kalau kita bisa mencegahnya. Betul saudara? Jadi apa yang terjadi ketika Esau ketemu dengan Yakub? Kita tahu bahwa Esau mengakhiri kehidupannya dengan baik. Dia bisa melepaskan kuk dari dirinya. Dia bisa punya apa yang adiknya atau saudaranya punya. Apa yang sepertinya direbut dari dia. Ketika dia benar-benar bisa let go, dia benar-benar dia bertobat, dia mengampuni. Saudara, apa yang menjadi bagiannya itu Tuhan berikan. Jadi apa yang kita belajar hari ini dari firman Tuhan? Yang pertama, sudah bisa catat, jangan menukar hal yang kekal untuk hal yang sementara. Saudara harus tahu mana yang lebih berharga di hidup ini. Saudara harus tahu mana hal yang mulia di hidup ini. Ya, jangan tukar untuk sesuatu yang sifatnya sementara, karena penyesalannya itu akan jauh lebih panjang. Yang kedua, jangan tunggu terlambat untuk menghargai apa yang Tuhan berikan. Ada waktunya di mana semuanya terlambat, tapi hari ini Anda dengar firman Tuhan, Anda belum terlambat. Syukuri, hargai, jangan lihat apa yang gak ada dulu. Tuhan bisa memberkati dari apa yang ada, saudara. Ya, ketika seorang janda yang butuh membayar hutang yang besar, dia gak punya apa-apa lagi di dalam kehidupannya. Dia datang ke Elisa, Elisa tanya, apa yang ada padamu? Dia awalnya berkata bahwa aku gak punya apa-apa, aku hanya punya satu buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu bukan galon ya saudara ya, buli-buli itu sesuatu yang sangat sedikit. Kayak minyak urapan lah gitu, sedikit banget. Tapi Tuhan bisa memberkati dari apa yang ada padamu. Kalau fokus kita selalu kepada apa yang gak ada, yang gak ada, yang gak ada, sulit untuk kita bisa menghargai apa yang ada. Padahal Tuhan selalu memulai dari apa yang ada. Ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan mereka semua Tuhan mau kasih makan, Tuhan tanya, berapa yang ada padamu? Tuhan gak cari apa yang gak ada. Murid-murid bilang, Tuhan roti 200 dinar untuk semua orang ini gak bakal cukup. Tuhan gak bilang gak usah cari di luar. Cari aja berapa yang ada padamu. Tuhan selalu memulai dari apa yang ada pada kita. Saudara, tahukah apa yang ada padamu? Saudara tahu gak apa yang saudara miliki itu?
Yang sepertinya nggak berharga ketika anak kecil itu bukan orang dewasa loh. Anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan, itu snacknya dia, snack anak kecil. Tuhan nggak masalah dengan sesuatu yang sedikit. Tapi yang penting kita tahu dulu apa yang ada pada kita, hargai itu, jangan tunggu terlambat. Yang berikutnya kehilangan dan luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Seperti yang saya bilang tadi, Esau ini mewakili orang-orang yang berkatnya direbut orang lain. Esau ini mewakili orang-orang yang ditipu, dilukai, dikhianati oleh orang yang dia kasihi dan percayai. Tapi kehilangan ataupun luka di masa lalu tidak harus menentukan masa depan Anda. Jangan berhenti di titik kemarahan. Esau bisa melaluinya, dia bisa get through, dia bisa menang, dia bisa bahkan lebih dari pemenang. Yakub aja belum menang 20 tahun kemudian, tapi Esau sudah menang. 20 tahun kemudian Yakub masih ketakutan, tapi Esau sudah berlari mendapatkan dan mendekap adiknya itu. Saudara, Esau yang sepertinya nggak dewasa dulu, 20 tahun tanpa penjelasan itu membentuk hidupnya. Dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Bukan hanya Yakub yang menang dengan Tuhan, tapi Esau lebih dulu menang daripada Yakub. Dan dia bahkan berkata sama adiknya, "Gak usah adikku, aku sudah punya banyak." Kalau dia berhenti di satu titik dan berkata bahwa aku akan tunggu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, pokoknya sampai ketemu. Aku akan bunuh dia, aku akan balas dia. Saudara, percayalah ceritanya gak akan kayak gini. Dia tetap gak punya apa-apa. Dia tetap gak kemana-mana. Dia tetap akan jadi orang yang bergumul dengan rasa marahnya. Dia gak akan jadi orang yang berkata bahwa aku sudah punya banyak adikku. Dia gak akan jadi orang yang bisa mencium adiknya. Dia gak akan bisa jadi orang yang mendekap adiknya. Enggak, dia bahkan jadi koko yang ngalah pada akhirnya. Oke, aku aja yang pergi, gak cukup tempatnya. Saudara, kehilangan kita di masa lalu tidak perlu menentukan masa depan Anda. Masa depan Anda bisa punya lebih baik dari apa yang hilang. Tuhan itu kalau memulihkan, tadi pagi saya bicara tentang Ayub, Tuhan tuh memulihkan itu berkali-kali lipat. Tuhan tuh kalau memulihkan itu enggak cuma mengganti apa yang hilang, tapi memberi lebih dari yang hilang. Karena Tuhan memberikanmu reward, memberikanmu upah, karena kau menang terhadap pergumulanmu. Jadi jangan hidupmu ditentukan oleh apa yang pernah terjadi, apalagi sesuatu yang buruk. Saudara harus menang, katakan amin. Saudara pasti menang, katakan amin. Yang berikutnya, Tuhan dapat memberkati kita di luar jalur yang kita pikir harusnya milik kita. Ya, bagi Esau harusnya aku ini diberkati sama Papa dan lewat jalur ini. Harusnya tuh aku lewat bisnis itu, kalau nggak ditipu aku sudah sukses dari dulu. Harusnya aku itu ya kalau nggak ngalami pandemi, aku ini sudah dari dulu sudah punya rumah. Harusnya, kalau kita ngomong harusnya, saudara sudah lepaskan kata harusnya pagi hari ini, siang hari ini. Saudara bisa memberkati Anda dengan cara yang lain. Tuhan bisa memberkati Anda dengan jalur yang lain. Ya, selama hatimu benar, engkau menang proses Tuhan. Tuhan bisa pakai semua cara untuk memberkati Anda. Tidak harus dari jalur yang Anda pikir harusnya itu milik Anda. Mungkin itu dulu, harusnya menurut pikiran manusia. Tapi Tuhan ketika tidak memilih jalur itu, berarti memang bukan bagian Anda. Tuhan punya bagian yang lain lewat jalur yang lain. Jangan berhenti di masa lalu. Siang hari ini waktunya Anda bangkit dan move on. Bangkit dan lepaskan kata harusnya itu punyaku. Harusnya. Saudara, lihatlah Tuhan. Tuhan bisa punya semua cara. Amin. Yang terakhir, pemulihan hubungan mungkin terjadi di dalam pengampunan. Of course. Saudara, adakah di tempat ini engkau yang bergumul dengan keluarga yang mengalami masalah hubungan? Pertama-tama dimulai dari kita. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, tapi apa yang kita bisa lakukan? Berkat itu datang dari Tuhan.
Kalau kita bisa mengampuni, tadi pagi saya khotbahkan Ayub. Ayub itu dipulihkan setelah mendoakan sahabat-sahabatnya yang menyalahpahami dia. Setelah dia mendoakan, setelah dia melepaskan berkat, baru Tuhan pulihkan. Saya percaya di dalam 20 tahun Esau yang tidak dijelaskan di Alkitab, ada satu titik di dalam kehidupannya, dia memilih untuk mengampuni. Di saat itulah saya percaya pintu berkat itu terbuka. Di saat itulah pintu pemulihan itu terbuka. Bahkan dia sudah memulai lebih dulu daripada Yakub, saudara. Jadi apa implikasinya bagi Anda dan saya? Mungkin kita bisa kehilangan di masa lalu. Tapi bersama dengan Tuhan, selama kita tidak kehilangan Tuhan, Anda nggak kehilangan apa-apa. Selama Anda nggak kehilangan Tuhan, apa yang diambil oleh orang lain, Tuhan bisa ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin.